Jadi kayaknya kita mau banyak ngomongin Fabian Ruiz, tapi sebelum kita ngomongin Fabian Ruiz ini, kita pengen kenalan dulu. Halo teman-teman Suara Juventus ini, gue JP. Kita kembali dalam momen atau tema kita hari ini lagi bisa jadwalnya ngumpul semua, jadi open kali ini. Nah, gue pengen kenalin dulu dari samping gue dengan siapa? Dengan gue Suryo dari Depok. Oke, thank you ada Suryo. Terus dari kiri gue ada siapa? Dengan gue Ricky dari Taman Mini. Oke. Rigi dan ada Suryo yang untuk kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai info terupdate Juventus atau Vincerenius lah kita kali ini. Nah, tadi di depan gue udah ngomongin Fabian Ruiz. Ini Fabian Ruiz ini niatnya untuk dijual ke Juventus. Kenapa niat? Karena sampai-sampai si agennya ini menawar-nawarkan ke para Juventus, maksudnya petinggi Juventus. Jadi agennya ini udah sampai diturin gitu untuk kasih presentasi kali ya mengenai Fabian Ruiz ini. Kalau gue pribadi sih Fabian Ruiz oke aja melihat memang kita harus banget mengadakan pemain tengah. Kenapa? Karena lu tahu sendiri Fabian Gioli gitu. Kolo mix. Mix. Apa namanya siapa yang kemarin kena itu? Nicolo Fagioli, Paul Pogba ada dua pemain ya. Sudah level kosong nih, slotnya kosong, jadi memang harus ada. Nah Fabian Ruiz ini memang posisinya regista ya, posisi Locatelli. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya ternyata juga Locatelli kalau cedera bingung juga. Kenapa? Karena Hans Nicolosi belum pernah dimain-mainin secara 90 menit, jadi kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Nah, jadi dengan kehadiran Fabian Ruiz, kalau gue pribadi sih oke-oke aja. Nah, gimana kalau dari gitu tentang informasi Fabian Ruiz ini? Pemain ini sempat terkenal ya memang ya, Ted ya. Jadi zaman di Serie A bersama Napoli memang cukup menarik pemain ini gitu. Cuman seiring berjalannya waktu memang udah mulai meredup sih. Ya kan, baru sekarang ini pas mau dijual ke Juventus baru rame lagi. Sebenarnya kan gitu jujurnya kan. Ya kan, jadi ya kalau memang sesuai kebutuhan Juve memang sangat butuh saat ini pemain tengah gitu. Padahal sebenarnya kan kita masih punya satu kalau nggak dijual kemarin nih, kalau Rovella gitu, maksudnya yang sudah malang melintang di persepak bolaan Italia gitu. Cuman kan akhirnya dijual. Jadi memang di luar dugaan juga kita kehilangan dua pemain penting juga. Jadi ya memang harus beli sebenarnya gitu. Cuman sebenarnya kan Juve memang punya beberapa pilihan ya Bang Jeki ya. Jadi nggak cuma Fabian Ruiz sebenarnya nama yang disebutkan. Ada Hojbjerg, terus ada Partey, ada si siapa lagi? Rodrigo De Paul, ya kan? Jadi bukan regista lah, beda posisi. Ya tapi memang masuk incaran juga, daftar incaran juga gitu. Minimal kan ada pemain tengah lah yang masuk gitu kan. Jadi memang Fabian Ruiz menurut gua kalau misalnya suruh pilih ya, gua belum masuk daftar incaran gua sih sebenarnya, karena memang menurut gua sudah tenggelam aja sih gitu. Jadi gua tidak terlalu tertarik sih sebenarnya kalau gua ya, secara pribadi gua ya, tapi nggak tahu nanti Bang Suryo atau gimana. Oke. Nah kalau Ricky nggak tertarik. Nah tadi kalau Ricky bilang katanya dia nggak terlalu tertarik ya dengan Fabian Ruiz. Karena menurut gue Fabian Ruiz memang levelnya itu sayang banget sih, dia ada di Napoli tapi dia nggak segede. Ya betul. Memang dia nggak bisa membaca tanda-tanda zaman. Napoli mungkin Scudetto di musim itu ya wajar sih. Dia mungkin ngerasa ya mungkin Napoli hanya bisa bersaing di PSG, ini malah Napoli ya sulit. Iya betul. Tapi kan dia kemarin kan juga juara Liga 1 Prancis, cuman lebih beda lah kalau Scudetto sama Napoli sama juara Liga 1 Prancis lebih beda. Nah kalau Suryo sendiri gimana tuh mengenai Fabian Ruiz main nomor 10 hitungannya kalau di Napoli? Ya semoga dia right person at the right time, di mana Juve membutuhkan dan dia menjadi orang yang pas buat mengisi posisi itu, karena Fagioli dan Pogba sendiri kan memang udah memang keluar dari skuad dulu lah ya, walaupun memang kemarin ada perpanjangan kontrak dari Juve untuk Fagioli ya, seperti itu. Dan gue nggak membina hubungan dulu sama Giuntoli, karena kebetulan kan memang pas Giuntoli masuk Fabian Ruiznya out. Nah kalau memang ada nih si agen berarti pantang menyerah gitu, karena Giuntolinya sendiri masuk ke Juve kan. Pas Giuntolinya masuk ke Juve, si agen pantang menyerah. Gua nggak mau nyerah nih ya kan. Gua mau masukin lagi ke Juve gitu. Nah, gua
gue jadi pertanyaan, cocok nggak nih antara itu dulu deh, sporting director kita sama si agennya Fabian Ruiz. Kalau untuk Allegri sendiri, dia Kalau coba kan udah bareng. tapi kan pas juara kan ini agen kenapa gitu kok? Apakah dia tertarik dengan uangnya ke PSG? Itu kan belum juara. Iya misalnya. Iya belum. Iya betul. Nah itu mungkin karena kalau ngelihat historinya itu mungkin kalau Bro Jeki ngelihat cocok, it's okay, fine gitu. Dan kalau gua ngelihat dari Allegri-nya, dia pengen mencari pemain yang sudah terbiasa dengan Liga Italia dan versatil gitu kan, dimana posisinya central midfield gitu. Fabian Ruiz udah lama di Napoli, udah pasti fase dengan Liga Italia dan mungkin dalam tanda kutip percobaan dia di Liga Prancis bersama PSG gagal juga. katakanlah sebagai suatu kegagalan dan it's okay gitu kalau menurut gue kalau untuk Fabian Ruiz. Cuman memang permasalahannya adalah disiplin. Nah, Fabian Ruiz ini seseorang yang kurang disiplin kalau menurut gue based on data. Disiplinnya dia entah itu dalam passing maupun pergerakannya dia maju mundur. Apakah dia seseorang yang dalam tanda kutip punya pemikiran sendiri atau dalam tanda kutip malas? Nah itu juga sebaiknya juga dihindari sama Juve. Cuman kalau untuk dia terbiasa dengan iklim Liga Italia, kemudian bertemu dengan pelatih Italia lagi semacam Allegri dan sporting director kita Giuntoli misalnya, itu akan menjadi suatu kecocokan, terutama nanti mungkin dalam segi harga ya, harga dan gaji gitu, karena Juve sendiri kan tentu saja sekarang lagi mau ketat-ketatnya gitu untuk efisiensi menuju Juve yang lebih baik lagi dan Juve yang tetap Scudetto tentunya Bro Jeki. Kalau gue sih fine-fine aja selama disiplinnya dia bisa dikoreksi dan udah fase sama Liga Italia. Oke. Gue pribadi tadi kan kalau kata Suryo ada kekurangan mengenai disiplin hal seperti itu. Kalau gue pribadi sih intinya memang harus mencari pemain matang bila kita mau. Yes, betul. Lalu Luis hitungannya matang kan, di PSG segala macam. Cuman dia memang nggak bisa membaca tanda-tanda zaman kalau seperti itu. Orang dari PSG kan kadang-kadang Menggiurkan ya. iya Nggak ada yang nggak bisa nolak PSG. Gua aja lu ditawar PSG mah. Gak ada yang nolak lu main di kompetisi Eropa, Cinde, siapa yang nggak mau. Nah, kalau Fabian Ruiz gue pikir karena dia bermain matang, berpikir juga karena Locatelli akhirnya bisa cedera juga ya. Yes, betul. Dan ya mau nggak mau nih Juventus harus nyari dari lista yang matang. Opsinya adalah Fabian Ruiz, cuman masalahnya apakah gajinya nanti bisa menjak kebutuhannya Juventus karena sudah dulu gajinya gede di PSG. Iya. Ada lagi tambahan pemain Fabian Ruiz? Just mau Oke, dari gue sih sebenarnya kalau dilihat statistiknya sebenarnya memang cukup lumayan ya. Bagus gitu, akurasi passingnya tuh di atas 80% semua gitu. Cuman kan memang jam terbangnya sekarang berkurang nih karena jarang bermain. Ya, itu sih. Dia seharusnya bermain ya, karena kan Ferrari pindah ke Qatar. Iya, tapi masih tidak bermain, Cap. Bagaimana ini? Sebenarnya masih masuk timnas ya. Gue lihat dia masih ada di skuad timnas Spanyol gitu, tapi tidak. Pelatihnya satu kebangsaan, maksudnya Luis Enrique. Yes, betul gitu. Di timnas pun juga tidak bermain juga, Cap gitu. Jadi gimana ya? Jam terbangnya berkurang. Gue takutnya Juventus salah mengambil keputusan aja. Gitu. Ya dibanding Fabian Ruiz dibanding siapa pemain Inggris Pirlo dari Yorkshire, si Calvin Phillips sih mendingan Fabian Ruiz kemana-mana. Nah, gimana Bang Sur? Calvin Phillips itu pernah jadi bintang loh, Cap. Makanya dibeli mahal. Sama City. Di Fabian Ruiz lah. Ya sekarang tergantung apa yang mau diincar dulu pertama kali gitu, ya kan? Kalau untuk kebiasaan dari liganya pasti Fabian Ruiz, tapi untuk sempat menjadi bintang itu atas dasar apa sih Calvin Phillips gitu Bro Ricky gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan kan, atas dasar apa di liga sebelah gitu, Liga Inggrisnya gitu. Kalau menurut gua target sekarang adalah Scudetto dan mendekati Liga Champions ya kan. Ruiz untuk opsi pertama is okay, nggak masalah. Kalau Calvin Phillips mungkin nanti next, karena kita masih membutuhkan dua gelandang dengan absennya dua gelandang yang tadi kita sebutin, gitu Bro Ricky. Oke ya, jadi banyak pilihan tetap masih karena ini informasi terbaru Fabian Ruiz.
informasinya lumayan kencang nih. Ya. Karena sekelas Kira udah masuk gitu. Mungkin karena memang yang tadi Bang Suryo sempat singgung juga kali ya, mungkin karena memang pernah bekerja sama bareng nih Cap. Iya. Jadi mungkin transaksinya bisa lebih enteng. Dia kan Betul. sekitar berapa musim atau 5 musim. Iya, betul. Iya betul, karena memang Gentoli udah kenal Iya. Fabian Ruiz, pasti lah. Seperti itu ada unsur-unsur seperti itu. Iya, betul. Nah, terus materi selanjutnya adalah tentang atau materi selanjutnya mengenai Ciesa Kacau. Ciesa brother. Wah, golnya keren-keren. Yes. Gue keren. 2 gol ya. Dua-duanya keren sih sebenarnya. Dua-dua satu kan Yang pertama itu langsung. shoot kenceng ya. Long shot. Keren sih. Ciesa gila sih. Ya, si Spalletti bermain di posisinya Chiesa yang favoritnya Sebenarnya. 4-3-3. Tuh. Penyerang Kiri. sayap kiri. Dan Tuh. kayaknya Chiesa memang di situlah Ya. bisa benar mengeksplor kemampuannya. Ya. Dia nunggunya standby-nya di area kiri, terus dia masuk biasa Ya. pressing, bola pressing dan akhirnya jadi gol. Banyak dari fans-fans Mazzurri, fans-fans sebelah juga bilang Chiesa keren. Tapi di Juventus terjadi yang namanya anomali. Bingung nih jadi. Ya, anomalinya adalah formasi yang tidak sesuai dengan Iya. favoritnya Chiesa. Alhasil memang Chiesa masih tergolin, cuma memang momen untuk bisa golinnya akhirnya nggak bisa di setiap pertandingan. Tuh. Kita mau bilang Chiesa hebat dari game-game tertentu ya nggak ada masalah. Cuman kalau mau dikatakan hebat kan harusnya diambil. Iya. Sulit nih. Ya mungkin CR lah. CR kan waktu di Juventus tiap Iya. game. Tuh. Nah, apakah memang formasi ini berpengaruh banget terhadap kinerja Chiesa di Juventus dan di Azzurri yang Ya. habis golin? Gimana sih? Ya, Ada ngaruh banget nggak sih dari formasi ini akhirnya Chiesa ini kontribusinya berbeda sekali. ya kita mau memaksakan dengan formasi 4-3-3-nya kan dua-duanya dilatih dengan pelatih yang berbeda gitu loh. Iya. Yang satu timnas Spalletti, oke let's say Spalletti tanpa pemain Juve nggak pernah menang. Tapi Spalletti dengan 2 pemain tambahan Juve, Chiesa dan Gatti menang jos. Lihat lawan Makedonia Utara yang sempat seri itu. Apa itu ya? Cuman sekarang gini kalau ya kan. Nah itu luar biasa gitu. Cuman balik lagi ke Juventusnya. Kalau pelatihnya Allegri, ya memang dengan kemampuannya Allegri untuk formasi 3-5-2, ya semoga Chiesanya bisa menyesuaikan terus ya. Karena kecintaannya terhadap Juve mungkin lebih besar daripada kecintaannya terhadap Allegri gitu. Jadi semoga nanti dengan dengan berbedanya formasi, Iya. nah itu dia tetap menjadi seorang pemain yang adaptif gitu. Yap. Mau 3-5-2 dia tetap meledak dan di timnas dia 4-3-3 sudah meledak melawan Makedonia Utara, Bro Jeki. Oke, ya permasalahannya kan ya nggak semeledak maksudnya. Yes. Sebutin kan meledak ya memang. Iya betul meledak ya. Tapi filosofi Kalau nunggu meledak kan, nunggu meledaknya itu kan kalau nunggunya 2 game masih oke gitu Bang. Ya. Golin ya kan. Kalau nunggu meledaknya 5 game, Nah, artinya kan ada yang salah. Kesannya Chiesa Yes. malah nggak produktif. Betul. iya Nggak tuh. menarik kalau mengatakan Chiesa adalah bintang itu kan kenapa nggak Allegri gitu? Nah, nggak bisa kayak ada filosofi di situ kan. Apa filosofinya lagi? Bisa. Aduh. Gini, kalau menurut gua tiap pelatih itu punya karakter, punya filosofi sendiri, punya formasi favorit sendiri. Jadi Spalletti mungkin dia mencoba untuk memaksimalkan potensi pemain-pemain yang dia punya semalam. Dia main 4-3-3, dia tahu Chiesa bagus di sayap, di penyerang sayap depan. Makanya dia coba gitu dan hasilnya memang luar biasa. Memang itu posisi favorit Chiesa dari awal masuk Juve. Gitu. Chiesa sempat meledak. Chiesa tuh pernah ada satu musim pertama Chiesa benar-benar gila karena bermain di posisi itu gitu. Iya, gitu. Maksudnya kita udah paham lah. Yes. Tapi kenapa Allegri nggak mau begitu aja? Nah itu dia, makanya kan kemarin kan di gini loh. Tapi Makanya di sosial media tuh rame kemarin. Maksudnya biar Spalletti bicaralah dengan Allegri, tolong dikasih tahu gitu. Netizen tuh di seluruh dunia tuh minta seperti itu gitu. Cuman kan balik lagi ke Allegri-nya, dia kan memang sudah punya posisi formasi favorit Cap di situ. 3-5-2 ya kan, 3-5-2 dengan menempatkan 2 striker. Masalahnya kan memang striker kita kan memang yang bisa bermain saat ini yang fit hanya Chiesa nih sama Kean nih atau Vlahovic kan juga gitu kan, on off kan.
Jadi memang mau nggak mau ya Chiesa di situ. Masalahnya kalau misalnya menempatkan Chiesa di 5 gelandang yang di pojok kiri itu, kita punya pemain bagus juga kan di situ kan. Ada Kostic, masih ada Iling, masih ada Cambiaso gitu. Jadi terlalu banyak opsi menurut gua untuk Chiesa di Juventus bermain di posisi sayap gitu. Sedangkan posisi formasi favoritnya Allegri juga 3-5-2. Jadi menurut gua sulit. Ya kalau gua pikir karena Allegri emang mau main bertahan aja. Kalau Maksudnya enggak. kalau misalkan formasi 3-5-2, kan dia bertahannya kan jadi 5 back. Iya. 3-2. Jadi memang dia mau bertahan. Jadi karena dia mau bertahan, Ya, makanya itu. formasinya hanya bisa 3-5-2. Makanya itu makanya kan tadi gua bilang ini filosofinya beda. Dia mau main bertahan. Ya. Yakinnya mau main bertahan. Jadi main 5-3-2. Ya. 3-5-2 kalau bertahan kan jadi 5-3-2. Ya. That's why akhirnya Chiesa dikorbankan. Nah, makanya ini kan gue bilang tadi Bisa terus menang. filosofi pelatihnya beda gitu, style melatihnya beda kayak. Tapi Jadi mungkin ini loh bisa berubah karena kan Fagioli out terus habis itu Pogba juga out. Jadi kekurangan gelandang ini mungkin bisa masuk menyebabkan jadi 4-3-3 bisa jadi. Kita balik lagi. lagi. Kurang bulan nggak berubah-berubah. Belum, Tapi belum. gini masalahnya ini tidak akan terjadi perubahan karena Juventus saat ini menang terus. Iya, Tidak ada yang perlu dirubah Itu bisa style jadi ini. perhatikan juga. Jadi bahasanya Chiesa dikorbankan. Iya. Dengan kata lain itu gue setuju. Chiesa dikorbankan. Chiesa dikorbankan. Gue ngeliatnya bukan Chiesa dikorban, Chiesanya mau nggak adaptif gitu loh. Iya antara si Allegri yang adaptif karena posisinya sekarang minus gelandang, ya kan? Atau Chiesanya adaptif gitu. Gini sih, kalau menurut gue gini sih Bang Sur, maksud gue adaptif itu memang benar, sebagai pemain memang harus mengikuti gitu kan. Cuman maksudnya pelatih juga harus bisa mengeluarkan potensi maksimal suatu pemain. Menurut gue seperti itu, Iya. ya kan? Di posisi penyerang itu kan. Iya, betul. Maksud gue Allegri juga harus bersikap seperti ayah gitu. Lu ngelihat potensi anak lu nih bagusnya di mana gitu loh. Kalau misalnya terus memaksakan keinginannya dengan formasi ini, ya Chiesa akan terus seperti itu. Iya. Di pertandingan terakhir, Chiesa benar-benar skakmat sih menurut gua. Yes, sering. Nggak kelihatan Dia sama sekali. susah mendapatkan ruang. Iya. Memang bukan mainnya di sana. Iya, betul. Susah dapetin. Dia bukan Zidane. Betul. Dia bukan Del Piero juga. Ya kalau dia suruh adaptif menjadi seorang Zidane atau Del Sulit, Piero, sulit. mungkin bisa, cuman masalahnya waktunya itu Ya, bisa terjadi seperti itu. Ada yang harus dipelajari. ya. Ya, Sama kayak Locatelli ini kan awalnya bukan regista. Dia untuk bisa menjadi regista kayak sekarang itu butuh 2 musim. ya memang ini keputusannya sulit antara Chiesa yang dikorbankan atau dengan tagline yang sangat terkenal Allegri out. Iya. Itu dia. Betul. Masalahnya saat ini Juventus menang terus, itu sih problemnya. Itu bukan problem sebenarnya, kita happy. Ya happy. Cuman happy. ya harus ada yang dikorbankan. Akhirnya Chiesa dikorbankan. Tuh, karena ada Pengen Chiesa tidak dikorbankan. dan Juventus menang. Nah, Gue pengen lihat seperti itu. Perubahan ini klausul manajemen berarti. Cuma tinggal Allegri aja besok. Enggak, ya mungkin buat Ya, next perpanjangan gini kayak mungkin kontraknya, ini- kalau si Chiesa bertahan gitu. Ya. Itu kan terserah Allegri. Di ya mungkin nanti sepanjang perjalanan waktu ke depannya mungkin akan ada perubahan. Kita kan nggak tahu ada pemain yang cedera atau apa. Panjang itu berapa? Nggak tahu. Panjang Leonardo 38 itu bukan sepanjang sih. Nggak Itu tahu apa? sih. Nggak tahu sih gua, karena Juventus saat ini menang. Masih panjang, nunggu waktu. Iya. Itu kan nggak ada batas. Nggak ada batas. Batasannya menunggu waktu. Bisa aja 37 game tanpa 35 terus. Kalau tolak ukurnya Allegri sampai dengan saat ini, ya Italia perlu ketemu lawan yang gede lagi biar kalau ngeliat Chiesa meledak mungkin bisa jadi pertimbangan Allegri karena sekarang ketemunya Makedonia Utara gitu. Tapi memang semalam Chiesa bermain di sayap terus, ngiri terus. Memang itu stylenya seperti itu. Dan di Juventus dia nggak main kayak gitu karena saya di situ. Ya, ada formasi. Bermainnya Ya. Jadi nggak keluar potensinya. Ya, menurut teman-teman gimana nih Chiesa nih? Kan Chiesa gacor kalau 4-3-3. Nah, sedangkan ya Allegri yang kita banggakan ini aku main 4-3-3. Terserah deh. Jadi gimana kalau kata netizen mau penalti gimana? Korbankan Chiesa atau Korbankan Allegri sih kalau Oke, materi terakhir adalah mengenai namanya susah. Coba Google dulu. Edward Pokoknya pemain Army Medan ini. Edward Armenian. Spartsian. Edward Spartsian.
ya ini Ya. opsi-opsi pemain tengah ini atau berita beberapa hari ini. Bagi gua sih kalau memang yang nama-nama besar tadi kita sebutkan Luis, terus ada Partey, terus ada De Paul, terus ada Calvin Phillips, bahkan ada Højbjerg, itu semua sudah Højbjerg. karena masalah PT yang berasa pemain-pemain Eropa Timur ini nggak ada masalah. Bisa jadi opsi ya. Kenapa? Karena pemain-pemain berbakat itu nggak selalu pemain yang ada di liga-liga besar atau pemain Eropa yang lain. Tapi ada juga di Eropa Timur yang bakatnya itu bagus-bagus. Ya. Yang namanya ski gitu kan bagus-bagus. Ada ski, terus ada si Lewandowski. Itu Lewandowski kan Polandia, terus ada siapa? Kefarat ya Georgia juga Sekali. Eropa Timur. Jadi menurut gua bakat-bakat Eropa Timur itu Nggak bisa dianggap remeh ya. bukan anggap remeh, memang banyak banget. Iya. Cuman tinggal kita nyarinya tuh kalau strik Jeli, mana gitu ya, mana jeli. ya, di mana itu bagus mana yang enggak. Gue sih oke kayaknya kalau bakat Eropa Timur gini, apalagi Serie A dengan Eropa Timur. Iya. Dulu kita penentu penalti Liga Champions dari mana? Eropa Timur juga. Tua kan gua. Yang jadi pelatih sekarang. Oke, gimana? Dari Eropa Timur ini? Wah, ini pemain 23 tahun, masih muda, start number 10 loh. Jadi menurut gue ini pemain kunci di klubnya ya. Walaupun klubnya saya juga nggak tahu sebenarnya. FC Krasnodar. Ya kan, ini Guntoli kan memang berhasil ya mendapatkan satu pemain waktu di Napoli ya. Iya. Kvaratskhelia tuh dari Guntoli kan. Hmm. Ya kan, dan menurut gue ini perjudian lagi sih sebenarnya ya kan. Kan nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya dia berhasil mendatangkan Kvaratskhelia dan akhirnya jadi bintang gitu ya, masuk FIFA Man of the Year juga. Menurut gue ini suatu perjudian lagi ya, siapa tahu berhasil gitu sih Cap. Cuman kalau untuk detail pemainnya sih sebenarnya gue belum terlalu tahu ya. Cuman kalau lihat dari statistiknya memang akurasi passingnya memang tinggi di atas 80% semua gitu. Jadi memang pemain ini bukan tipe yang crossing gitu ya, bukan pemain sayap yang pasti dia pasti bermain di lini tengah sih gitu. Dan memang akurasi passingnya bagus, long bola juga tinggi. Jadi memang ya mungkin ini perjudian lagi pertama, terus harganya juga nggak terlalu mahal ya, murah. Ya untung-untungan kayak yang lu pernah bilang waktu itu kan waktu kita beli Timothy ya. Ya kalau bagus, iya, kalau bagus untung, kalau nggak bagus ya nggak rugi-rugi amat gitu. Iya, yang penting murah ini. Iya betul deh. Gitu sih. Oke, kalau Zulio gimana mengenai ya Spartan? Edward Spartsen. Ya, Edward Spartsoyan itu kan di Liga Rusia. Ya. Liga Rusia yang notabene masih kalah lah dengan Liga Calcio gitu. Dari segi value oke, buat harga oke, mungkin gaji juga bisa oke, untuk posisi neraca keuangan juga Juve mendukung ya kan. Dan udah pasti mau main di Juve. Ya, secara statistik Iyalah. oke tadi Bro Ricky sebutin, Iya. passing oke, segala macam gaji, value, terus mendukung keuangan Juve juga, why not gitu. Karena ya kita bisa lihat kalau tadi siapa Jugovic, mungkin ini dengan si Edward Spartsoyan ini bisa lebih oke lagi karena ya memang masih butuh dua gitu. Kalau memang Kvaratskhelia bisa meledak, kenapa si Yes. Edward ini enggak Nggak ada bersama yang tahu Juve? juga. Nggak ada yang tahu juga. Mungkin dalam tanda kutip perjudian yang cerdik gitu. Artinya ya nothing tulus kayak Timothy ya. Oke, buat harga, nggak oke pun bisa buat cadangan. Yang penting dia punya etos kerja yang oke gitu. Maksudnya kan kalau ngeliat dari beberapa wacana adaptif, versatil sesuai sama Allegri, gayanya oke. Gua sih oke juga, setuju banget. Satu yang gue pelajarin dari formasinya Allegri itu yang gue baca ya Pep ya. Dia tidak suka dengan pemain yang menetap di satu posisi. Saat lu sudah bersama gua, lu harus mengikuti gua maunya seperti apa gitu. Jadi lu yang menyesuaikan diri dengan gua gitu. Makanya Chiesa tidak berkembang karena Chiesa tidak bisa melakukan itu gitu. Kalau yang Sundulannya bagus. Mungkin dalam keadaan bola mati, iya, corner, iya. ini memang Bremer di setting jadi strikernya kayak Oliver Bierhoff tau. Ya, Emang bisa apa selain sundulan? tapi itu Ini bagian nonton dong. Oliver Bierhoff di AC Milan. Bierhoff tuh main Milan. Ya, 90-an akhir. Ya, dengan Top top skor. sundulan doang. Iya. Ya, kali aja Allegri mau bikin Bremer jadi striker.
Ya kurang pas sih. Ya kurang pas tapi Cap. Kalau Kayak ini bagus. mungkin yang dimaksud Bro Ricky itu bukan dari paling belakang ke paling depan. Gak gitu maksudnya. Gak gitu Di maksudnya. tiap posisi dia bisa bermain di mana-mana gitu. Kayak Mungkin gelandang dia bisa bermain di sayap, bisa bermain di tengah, bisa main di box to box gitu maksudnya. yang kelihatan McKennie kan dari Iya. Mereka itu lebih mau McKennie menyesuaikan loh menurut gua. adaptif. Iya. Iya. Kemarin gesit kan waktu lawan itu. Gesit. Gitu kan. Gesit. McKennie berubah sih menurut Gua gua. agak kaget gitu. Kok jadi gesit gitu. Dari Oke pemain juga yang gitu. minta fans minta dia dijual sampai jadi pemain yang ya cukup disayang sih menurut gua sekarang gitu karena McKennie solid juga di kanan. Apa mungkin karena dia kepepet waktu kemarin musim-musim mercato hampir mau dijual terus akhirnya terakhir last minute dia kan ikut ke Bisa USA jadi, ya kan. ada motivasi sendiri. Jadi dia tuh motivasi si Texas Boy ini tuh motivasi. Kalau kemarin kita lihat, canggih nih sebelah kanan gesit bener ya. Kecil-kecil gesit ya. Semoga sih makin bagus lagi gitu. Maksudnya Bro Ricky nggak dari paling belakang ke paling depan juga. Gak Bremer jadi striker Ya, juga. ini kan berita-berita yang mewarnai Iya. berita-berita yang mewarnai keseharian berita Mercato ya. Kalau gue pribadi, gue tetap pengennya pemain tangan. Kenapa? Karena gue harapan gue adalah segitu. Iya. Pemain-pemain yang sifatnya apa namanya kita nggak tahu namanya. Ini kan Iya. sifatnya meraba-raba ya. Itu lebih baik di summer mercato atau di Iya. pertengahan musim, di awal musim supaya mereka punya ini Liga Italia kenalan dulu. Ya, waktu banyak ya untuk adaptasi ya. Ya, uji coba dulu. Tapi kalau di winter mercato, gue pengennya nama yang Siap. langsung tempur. Apalagi Betul. kita kekurangan 2 pemain, tambah lagi Locatelli cedera. Betul sih. Jadi nama-nama besar yang sudah punya jam terbang tinggi, pengalaman tanding yang besar gitu ya. Ya, gue pengennya seperti itu. Betul sih, Luis betul. atau Partey boleh cederaan juga. Pak. Cederaan juga. Kalau Partey enggak sih gua. Paul boleh cederaan. Kalau Partey gua enggak sih karena cederaan juga. Injury. Tapi itu pas main mirip-mirip Pogba. Iya, emang Cuman kuat juga. Pogba berhasil masuk ke dalam kotak penalti kalau si Partey nggak terlalu. Oke, terakhir ada mengenai topik kita ada 3 materi itu, Chiesa, si Spaswin, Tambahan dari Edward gua, Versailles. tambahan dari gua sih paling gua berharap Chiesa bisa lebih meledak lagi lah di Juve ya karena memang di Azzurri bisa gitu maksud gua pengen lihat dia berseragam Juventus dan meledak lagi gitu itu sih harapan gua nggak tahu gimana caranya deh maksud gua kita kan nggak bisa Allegri kan juga punya inian sendiri gitu punya ya formasi ya. iya sulit jadinya Nah, posisinya nanti kan lawan Inter kan Locatelli nggak main nih. yes bisa jadi tuh Formasi ganti. bisa jadi tuh Gue sih tapi berharap formasinya ganti dibanding tetap maksain 3-5-2. Ya. Siapa yang jadi lagi kita? ya Nih. McKennie siapa nih Colucci lu gila kali ya Wea. Wea iya. Probabilitas itu kan tetap ada gitu kan. Posisi ininya dia tetap di tengah gitu. Seorang midfield gitu. Melawan Inter yang which is kita semua mungkin hampir semuanya itu nggak sependapat sama Allegri mungkin ya. ya Kita berdoa sama-sama aja. 4-3-3-nya ini oke banget kalau Chiesa abis timnas ini langsung ngejos lagi pakai 4-3-3. Ya, gue juga berdoa sih 4-3-3 gitu karena di Inter sendiri kan posisi center back-nya udah kepake 3 tuh ya. Iya. Ya kan? Karena Bastoni cedera jadi Gatti masuk gitu. Nah, kemudian yang di depan ini kalau soal soft touch kemarin yang Inter diving itu ya whatever lah ya lu buat lu aja gitu kan. Poin makan ya kan. Terus ya gue tetap optimis dengan 4-3-3. Semoga Allegri bisa ngelihat di pertandingan lawan Makedonia Utara ini yes bisa langsung ya setidaknya lu menyesuaikan Ada lah referensi lah ya. ya menyesuaikan dengan berkurangnya 2 gelandang terus kemudian Locatelli cedera punggung yang which is ayolah Locatelli sembuh lagi gitu cepetan gitu ya it's okay gitu kalau 4-3-3 dengan harapan kemenangan tentu di Juve untuk Inter gitu kan Inter ya udah lu turun dulu ya oke. Sebenarnya ada potensi bisa berubah sih karena kan Danilo juga kembali kan nih. Ya kan Danilo kan kabarnya kembali nih lawan Inter. Jadi ada 4 back full yang bisa dimainkan sebenarnya kalau mau. Alexandro kan juga ada tuh.
Walaupun beresiko ya kalau mainin dia ya kan. Gua ngelihatnya ke gini aja deh. Kalau memang apa namanya Bremer itu agak nervous kalau jadi central back tengah banget ya kan. Ya dia bisa main di kiri tuh. Rugani Ya, sama Gatti karena lagi bagus-bagusnya. Rugani Gatti Ya. kemudian Bremernya posisi kiri si Danilo Danilo di kanan. ya seperti waktu di Real Iya. Madrid di kanan gitu. Nah, It's okay. bisa ada potensi sebenarnya karena kan gelandang berkurang satu jadi mungkin McKennie yang ke tengah. Ya bisa jadi. Balik lagi Gue sih tetap ke 3-4-3 ya. 3-4-3 lu. Double pivot, Rabiot sama Yes. daripada 4-3-3 kan masih butuh Renista. Jadi itu 3-4-3, jadi Chiesa masih bisa terakomodasi main di sebagai Iya. center. Ya cuman nanti kita bahas interview Oke. Tadi kita udah bahas tentang Mercato dan posisi Chiesa yang membaik di saat Iya. melawan Mazzurri. Mungkin itu aja dulu dari kita. Oh ya, kita mau ada informasi juga dalam beberapa hari ke depan atau minggu ke depan kita mau buka fitur berlangganan ya. Jadi teman-teman di sini yang menonton bisa gabung sama kita untuk mengikuti konten eksklusif atau dari konten kita yang nanti ada di format fitur berlangganan atau membership dari Ya. event ini. Jadi silakan aja nanti teman-teman bisa join di situ dan kita bisa silaturahmi langsung ketemu sama Suryo. Mungkin yang suka dan tidak suka sama Suryo It's okay. It's okay. nanti bisa bareng ikutan ngobrol sama kita di sini. Oke, itu aja kali ya. Rick. Oke, itu aja. Oke. Itu aja. Hari ini kita Jangan lupa nonton Juventus Inter ya. masih. Wajib. Masih lama ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sekali lagi yang udah menonton sampai di titik ini dan jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan like. Final of the day. Wajib.